as-sami'ul 'alim minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillah wa faqad badal mu'minin li adana amali salihat. Wa syarah sudur awlihil muttaqin bil iman wa jahid rasuluh minal hikmati wal ayat. Wa kasyafa qulubi ahbabi hababa jahalati wa dolala. Wa yasar lahum minal barakati shalihat. Mayatabauna bihi manazil jannah. Fadlan minhu wa ni'mat rabbuka yahliku ma yasha wa yahtaru minal makhluqat. Ahmaduhu subhanahu ala ma lahu min asma'il husna wa sifat. Waskuruhu ala ma lahu min al-in'ami wal barakat. Wasyhadu an la ilaha illallah la syarika lah syahadatan arju bila a'la darajat. Wasyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'adzim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina safina wa qadwatuna wa imamuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa maril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maudi sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa taqwa waskuru farabi man syakara wasgalu asinatakum bidikri fasaidi man dzakara. Wa qalu ta'ala fi kitabil karim innal ladzina yatluna kitaballah wa qamus salata wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa lam yatan yarjuna tijaratan lan tabura. Yu'afiyahum ujurahum wa yazidahum fadlih innahu ghafurun syakur. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa khalafa min ba'dihim khalqun adaa'u salata wattaba'u sahawati fasawfa yalqawna ghayya ila man taba wa amana wa amila sholihan wa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yadlamuna syai'an. Wa hadith kursi al-malul mali wal fuqara ayali wal aghniyai wal kalam man mana ayali adabtuhu alima adadi. Sadaqallahul mu'adzim wa rasulih. Alhamdulillah kita sama-sama hadir di majelis atau tempat halaqah. Mudah-mudahan kita semuanya pertama dengan niat yang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agar kita mendapatkan barakahnya dari ilmu, manfaatnya ilmu, keselamatan dalam ilmu, keselamatan hidup dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan orang kedua orang tua kita pun diampunkan dosa-dosa Allah Ta'ala dan seluruh kerabat, keluarga, dari nasab dari keturunan orang tua kita ke atas sampai ke bawah, mulai anak-anak kita, saudara kita, semua yang berhubungan darah, mudah-mudahan diampunkan juga Allah Ta'ala dan kabul segala hajat selama dunia akhirat, akhir hayat husnul khatimah. Amin. Salawat serta salam dan pujian yang semata-mata ditujukan kepada baginda Nabi Syafi'i Musafa Nabi Muhammad SAW bersama keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan naungan kelak di hari kiamat sampai pada tujuan puncak, yaitu masuk surga bersama-sama dengan orang-orang yang dicintai Allah dan dicintai Rasul SAW. Maka firman Allah Ta'ala ini malam judulnya bersegera untuk menuju kebaikan-kebaikan atau di jalan Allah.
sesuai dengan firman Allah Ta'ala, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Jadi dari sini, kalau nggak segera, ya nggak dapat. Kalau dia segera, ya dia dapat. Siapa yang paling untung? Yang siapa yang mengutamakan waktu, dia yang untung. Kemudian firman Allah Ta'ala yang berbunyi, فَخَلَقَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْقٌ أَضَاءُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Kemudian sepeninggal mereka digantikan oleh pengganti yang jahat. Mereka sama-sama menyia-nyiakan sholat, bahkan selalu mengikuti hawa nafsunya. Oleh sebab itu mereka nantinya akan menemui satu kejahatan, yaitu siksa, kecuali orang-orang yang mau bertaubat, beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Maka mereka akan masuk yang sedang mereka tidak dianiaya sedikit pun. Maka hati-hatilah dengan satu yang bisa jadi digantikan gerasa lebih jahat. Siapa yang jahat itu? Bukan tidak ada waktu, tapi menyia-nyiakan waktu, lebih cinta urusan dunia daripada akhirat. Itu orang yang jahat. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa akhirat tujuan, ternyata dunia tujuan, itu orang jahat, itu orang rugi. Bukan waktunya yang ketinggalan, dia yang menjauhi waktu. Maka Nabi SAW, idza talabtum minad dunya sayyan fatasaru alaikum, wa idza talabtum minal akhirati sayyan fatayassaru lakum fa'lamu anna Allah Ta'ala yuhibbukum. Nabi SAW bersabda, apabila kamu mencari dunia, meskipun sedikit saja, maka akan menjadi sukar dan sulit bagimu. Ini kan tidak ada. Kalau tujuan kamu mencari dunia meskipun sedikit, kamu akan menjadi sulit dan sukar bagimu. Dan apabila kamu mencari akhirat, maka mudah bagimu. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala sangat cinta kepadamu. Yuhibbukum, sangat menyintai. Maka dikuatkan lagi oleh hadits qudsi, al-malul mali wal fuqara ayali wal aghniyai wa kalani. Wa ma mana ayali adaqtuhu ali ma'azabi. Harta itu, hadits qudsi ini Allah bicara langsung kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Harta itu adalah milikku, kaum fakir adalah keluargaku, dan orang-orang kaya adalah wakil-wakilku. Oleh karena itu, barang siapa menolak keluargaku, menolak orang fakir, aku akan merasakan kepadanya sangat pedihnya siksaku. Kemudian sabda Nabi SAW,
Man asbaha wad dunya akbara hammihi falaysa min Allah fi syai'in wa zama qalbahu arba'a khisalin al-ula hamul la yanqati wa abada wa saniya suhlun la yatafarraqu minhu abada wa salisa fakur la yablughu bina abada wa rabi'ah amalun la yablughu muntahahu abada. Barang siapa pada hari di dunia ini menjadi tujuan atau kemauan keras yang paling besar, sehingga susah, maka tidak ada sedikit pun pembagian dari Allah Ta'ala, dan dia Allah akan membebani hatinya dengan 4 perkara. Rasain, ilmu gak dapat, dunia juga gak kaya, ngaji gak sempat, bisa ngaji, bisa enggak, bisa ngaji, bisa enggak, bisa ngaji, bisa enggak. Itulah kali ini. Satu perasaan susah yang tidak ada putus-putusnya selama-lamanya. Yang kedua, diberikan kesibukan yang tanpa ada henti-hentinya selama-lamanya. Kita pikir dunia ya habis. Yang ketiga, kefakiran yang tidak akan sampai kepada kaya selama-lamanya. Jadi merasa fakir terus selama-lamanya, nggak mungkin kaya. Empat, angan-angan, amalun la yablughu muntahahu abada. Angan-angan yang tidak akan sampai batas tercapai selama-lamanya. Maka hikmah mengatakan dunia ini bagaikan ular yang badannya terdapat racun atau bisa. Sedangkan yang berguna adalah obatnya, dan bahayanya ialah racun bisanya. Yang mengetahui mengerti tentu akan mengambil obatnya dan berhati-hati terhadap racunnya. Tahu kira-kira orang kalau ahli dunia ini nggak sampai, ilmunya nggak sampai, nasihat nggak sampai, hatinya nggak sampai, ini udah rusak, sinyalnya rusak. Mindsetnya ini sudah dibuat dunia saja, jadi nggak sampai itu nasihat. Walaupun ditulis itu satu kapal, ya, ditulis ini satu kapal, kamu tulis ini ilmu, kamu tulis satu kapal. Tapi kalau kamu tujuan dunia, itu seperti kitab-kitab itu di bawah keledai. Jadi keledai 1 karung, 2 karung lu mau bawa, keledai bisa baca enggak? Keledai itu bisa ngamalkan ilmu atau tidak? Keledai itu hidupnya cuma cari makan, bukan cari ilmu, cari makan. Jadi selama tujuannya dunia ini tadi, nah itu kan dicatat toko sampai sak lemari, sampai sak kapal. Tapi lucunya keledai nulis, bawa lagi, dipikul 2 keranjang, dibawa ke rumah buat tidur, dikotori lagi. Itu ada. Nah sedikit diamalkan, itu luar biasa.
Apa penyakitnya? Dunia penyakitnya, dia bilang. Kalau udah tahu dunia itu penyakitnya, kenapa dikejar? Diharapkan terus. Bahkan waktunya habis dalam urusan dunia, dia nggak sampai untuk mendapatkan sesuatu nilai. Apalagi yang berharga, nggak ada berharga. Maka sabda Nabi SAW, man arada ayafadu ilma falay'an ilazima khamsan khisal al-ula salatul lail walau rak'atain wasaniya dawamul wudu wasalisa taqwa fisiri wal alaniyah wa rabi'ah ayakulu litaqwa la lisahawati wal khamisa siwa. Nabi SAW bersabda, barang siapa ini mudah untuk menghafal ilmu, maka dia harus menetapkan 5 perkara. 1, mengerjakan sholat malam walaupun 2 rakaat. Kedua, selalu wudhu suci. Yang ketiga, bertakwa kepada Allah baik secara rahasia atau terang-terangan. Kemudian kalau makan niatnya untuk takwa, buat ibadah, bukan untuk menuruti hawa nafsu. 5, lalu bawa siwak, menggunakan siwak. Maka ilmu itu adalah imam, sedangkan amal makmum. Qala Nabi SAW, naumul alim ya khairu min ibadati jahil. Nabi SAW bersabda, tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Tidurnya orang alim itu lebih utama daripada banyaknya ibadahnya orang bodoh. Masih dilihat orang alim itu. Orang bodoh ngawur. Maka kalau Nabi SAW, Abdul amali ala dohil ab, salah satu, tolabul ilmi wal jihad wal kasbu minal halal wa talibu ilmi habibullah ta'ala al-mujahidu waliyullah wal kasbu minal halal karim Allah sadaka Rasulullah. Nabi SAW bersabda, amal perbuatan yang paling utama di permukaan bumi ini ada 3 perkara. 1, menuntut ilmu. Yang kedua, berjuang. Menuntut ilmu enggak, berjuang enggak, mau jadi apa? Tiga, berusaha mencari harta yang halal. Orang yang menuntut ilmu dicintai Allah. Orang yang berjuang itu menjadi kekasih Allah, jadi walinya Allah. Dan orang yang berusaha mencari rezeki yang halal itu dimuliakan Allah. Tinggal milih apakah jahil atau alim. Maka tanda-tanda orang yang takwa itu dalam surat Al-Hadid ayat 23. Wa qala ta'ala fi kitabil karim likai la ta'saw'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Sadaqallahu alazim. Supaya kamu jangan berduka cita atas sesuatu yang luput daripadamu
dan tidak pula kamu sangat gembira dengan yang mana Allah berikan kepadamu. Diberi Allah enggak gembira, luput enggak susah. Itu orang takwa. Ini luput susah, begitu dikasih ini enggak. Ini orang apaan? Itu tanda-tandanya keledai. Bersabda Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali kan Mujahid, wahai Ali, siapa yang dosanya bertambah, niscaya akan hilanglah keindahan pribadinya. Hilang, nggak ada akhlak, nggak ada pribadinya, hilang. Sebaliknya dengan berlaku jujur, awalnya pahit, tetapi sesungguhnya akan mendapat manfaat akhir. Jadi kalau orang yang banyak dosanya itu hilang kepribadian, bangsiu, nggak jelas. Hai Ali, dapat 1000 kawan sangat sedikit nilainya dibandingkan dengan mempunyai satu musuh. Satu musuh akan banyak nilainya jika diukur dengan persahabatan. Apa ukurannya? Banyak buruknya daripada baiknya. Itu tolak ukurnya, membuat marah, jengkel, kesel ya. 1000 sahabat tidak ada gunanya. Bahkan cari musuh yang banyak. 2 musuh berarti punya 2000 sahabat. 3 musuh berarti punya 3000 sahabat. Itu maksudnya, supaya kamu belajar dari musuh-musuh. Ali, bukanlah bertaubat seseorang itu jika tidak membersihkan dengan makan. Kalau terus makan yang haram, tidak disebut orang bertaubat. Makanannya haram terus, bertaubat. Kamu tentu tahu haram itu apa ya. Hai Ali, 40 hari bagi seorang muslim yang tidak diisi dengan bermajelis dengan para ulama akan banyak melalaikan dan melupakan Allah SWT dan akan gemar melakukan maksiat dan dosa. 40 hari pengajian itu 40 hari itu paling murah, dikasih sebulan sekali ya, seminggu 3 kali aja maksiat, apalagi yang 1 bulan sekali. Yang 1 minggu 3 kali. Hai Ali, tidaklah beragama jika tidak memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala. Percuma. Jadi kalau ngaji nggak ada rasa takut, percuma, nggak ada hasil. Ngaji nggak punya rasa takut, percuma, sia-sia. Kalau kita lebih baik tidur daripada muncul. Tidak takut, tidak beriman, yang tidak memiliki sifat warok, hati-hati. Dengan menjauhkan diri dari segala bentuk dosa dan tidaklah dikatakan ibadah jika tidak memiliki ilmu.
dan seperti ibadah kalau tidak memiliki ilmu. Dan tidaklah berbudi berakhlak jika tidak memiliki teman. Jadi kalau kamu nggak punya teman berarti banyak musuh. Teman ini berteman, konslet, teman konslet, itu tanda-tandanya. Orang tidak punya akhlak itu ya, memenang sendiri, akhirnya banyak orang tidak suka. Nggak disukai. Dan tidak mempunyai keimanan yang tidak menyimpan rahasia. Juga tidak dinamakan tobat bagi siapa yang tidak dapat taufik atau hidayah. Dan tidaklah dapat kemuliaan atau kesuksesan jika tidak mempunyai rasa malu. Dan di bulan Nabi kita Muhammad SAW berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Waqala Nabi SAW, ya Mu'adz, usika bitaqwallah wa zikil hadis wa fa'il ahdi wa ada'il amanah wa tarkil khiyanah wa rahmatil yatim wa hibbil jiwari wa linil kalam wa badris salam wa rujumil imam wa tafaquhi fil Quran wa khawfil akhirah wa jaza'u minal hisab wa qasil amal wa hasil amal. Wahai Mu'adz, aku berpesan kepadamu agar engkau bertakwa kepada Allah, bertutur kata yang benar, menepati janji, memegang amanat, dan meninggalkan khianat, dan mengasihi anak yatim, memelihara hak tetangga, bertutur kata lembut, menebarkan salam, melazimi mencontoh taat kepada imam, dan mendalami pemahaman pada Al-Quran, dan merasa takut pada hari akhir atau akhirat. Banyak rajin berusaha, tidak malas ikhtiar. Maka ini yang dikhawatirkan itu yang tersebut ketika Allah Ta'ala ngirim malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan wasiat, itu pegangan. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa habib ma syi'ta fa innaka mubarakatun wa'mal ma syi'ta fa innaka mutajabihi. Muhammad, kata malaikat Jibril, hiduplah dengan sekehendakmu, sebab kamu akan mati, dan cintailah orang yang engkau cintai, sebab engkau akan berpisah. Berbuatlah sekehendak hatimu, karena engkau akan dibalas. Terserah kamu, ngaji, mau rajin, mau malas, nanti dibalas. Jadi nggak dibalas, semua dibalas. Urusan kamu, jadi jangan khawatir nggak dibalas. Ya kan? Mau datang kayak nggak mau datang, mau alasan kayak terserah.
ada 3 golongan yang dapat naungan kelak di hari kiamat. 1, orang yang tidak pernah batal wudhu walaupun keadaan dingin sekali. Yang kedua, selalu berjalan di majelis jamaah di masjid, bukan di gerdu. 3, memberi makan pada orang-orang yang kelaparan. Jadi orang yang segera itu segera al-awwal wal-akhir. Kalau orang mau segera, namanya antri, orang antri segera, itu dapat nomor 1. Kalau yang lambat-lambat ini dapat belakangan. Yang belakang, kalau dia segera, dia kebut, kemudian dia memburu dan dia mengejar, serakah terhadap itu. Yang satu mengejar terhadap ini, sama-sama kejar. Yang kejar dunia berputar-putar seperti keledai dalam gandum. Yang ngejar ilmu dapat 1 ayat, tambah 1 ayat, 1 ayat, 1 ayat, nambah 1 ayat kemuliaan, nambah 1 ayat pengetahuan, nambah 1 ayat berarti menambah wawasan. Kalau sudah nambah wawasan, nambah luas pengetahuan. Luas pengetahuan berarti luas wilayahnya. Kalau luas wilayahnya, luas rezekinya. Gampang. Kalau puter-puter keledai, yang bulat tonggo sama situ bulat aja. Ya, pulang-pulang ribut, keluar lagi berantem sama teman, pulang ribut, ini tidak ada pengetahuan. Apa ini? Untuk sampai betul-betul takwa kepada Allah Ta'ala. Enggak manfaat. Ada orang yang gak manfaat, dapat ilmu juga gak manfaat. Kenapa tidak manfaat? Salah, langkah sudah salah. Datang di majelis gak punya akal. Banyak yang datang di majelis tapi gak punya akal. Akal gak mesti, cuman badannya doang. Akal gak jalan. Gitu. Pulang ditanya apa? Nggak tahu dia. Yang penting saya sudah ngaji. Ini orang nggak punya akal. Jangankan dia melaksanakan amal, sama sekali tidak. Ini orang-orang yang betul-betul di dunia di akhirat orang yang rugi. Tidak diamalkan. Ikut-ikutan lagi ngaji, bukan kepingin, bukan. Apalagi banyak masalah, rusak. Orang ngaji kok banyak masalah. Kalau orang ngaji banyak masalah, itu mestinya masuk rumah sakit jiwa, bukan rumah sakit umum. Karena masalahnya banyak, harus kasih obat penenang, suntik. Bukan menyelesaikan masalah, bertambah masalah.
bukan tempat menyelesaikan masalah. Orang menuntut ilmu bukan menyelesaikan masalah, tetapi mengetahui segi unsur agama itu, apa yang diwajibkan, apa yang dikerjakan, apa yang dilaksanakan. Miskin, kaya, sakit, gak peduli, yang penting kamu wajib melaksanakan apa yang difardukan, meninggalkan apa yang diharamkan. Jadi bukan urusan kamu melarang, kamu gak makan, kamu kaya, kamu punya kedudukan, kamu punya jabatan, itu gak dilihat oleh Allah. Allah perintahkan utlubul ilmu, tuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu bila, ilmu mengenal Allah. Bukan daripada nganggur saya ngaji, daripada saya di rumah melamun saya datang ngaji, daripada saya stres saya ngaji. Bukan begitu. Itu nggak benar. Mengapa namanya Rabbi zidni ilman, kul Rabbi zidni ilman. Katakan Muhammad minta tambah ilmu. Tambah ilmu, berarti tambah kedudukan. Yang sudah sempurna saja masih terus belajar menuntut ilmu. Kita belum jelas masuk neraka atau surga, berani kamu meninggalkan, memutuskan hubungan dengan Allah. Hebat. Kalau nggak dinulkan semua kamu sama Allah Ta'ala, saya ingin tahu. Udah kamu kerja sampai banting tulang, tulangmu kamu banting. Bukan banting tulang, tulangmu kamu banting 24 jam. Nol. Dinolkan sama Allah Ta'ala. Allah punya bilangan nol. 1 juta, 10 juta, 300 juta, 3 miliar kali nol. Musibah. Mau? Saya nggak pernah lihat orang yang lembur-lembur kaya itu, nggak pernah lihat. Nggak pernah. Justru yang saya lihat orang sukses itu ahli ibadah, baca Quran, ya. Di masjid 5 waktu, deres. Kok tenang-tenang jadi kaya raya itu? Heran saya itu. Ditanya apa? Allah nggak perintah cari dunia kan? Allah perintah cari ibadah. Maka saya ibadah bukan cari dunia. Ternyata dunia ngejar saya, kata si ahli ibadah. Kalau gitu bolehlah kerja separuh, akhirat separuh. Ternyata kerja 90%, ibadah 5%. Ini bohong. Mudah-mudahan itu saja, saya nggak banyak-banyak bicara. Yang siap itu yang penting sedikit diamalkan. Bagaimana cara takwa sudah benar, bagaimana cara orang taubat sudah benar. Kalau datang kita untuk berkunjung saja ya, saya terus terang saja kalau lima kunjungan itu ya, mending kamu pariwisata, jangan di tempat sini. Ya, mudah-mudahan itu saja. Saya nggak banyak bicara, yang penting saya ingin tahu kalau memang betul murid saya pasti sukses. Nggak ada yang kiri, nggak ada. Kata guru saya, kalau taat pada, nggak ada yang punya utang, nggak ada. Allah sudah menjanjikan. Coba, ada nggak? Kalau tawakal Allah tawakasbu, wayarju bin kasih, diberikan dengan disangka-sangka. Ini kok tambah melintir-melintir kayak pelintir. Nggak bener itu sudah. Hidup nggak bener, ngomong nggak bener, ya, kerja nggak bener, semua nggak bener, pasti musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.